Salam, saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya kita diberi kesehatan, diberkati, dan berlimpah hikmat dari Tuhan. Kali ini saya ingin mendeskripsikan tentang kisah Nabi Nuh dalam Alkitab. Kiranya video ini dapat memberkati kita. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberkati kita semua. Nuh adalah putra dari Lameh, keturunan ke-10 dari keturunan Set, dari anak Adam. Ayah Lameh adalah Metusalah, dan ayah Metusalah adalah Henokh. Nabi Nuh dilahirkan kira-kira 1056 tahun setelah Adam. Ayah Lameh berusia 182 tahun ketika Nuh dilahirkan. Menurut bahasa Ibrani, Nuh berasal dari kata Noah yang berarti istirahat. Namun banyak penafsir menghubungkan nama Nuh dengan akar kata Naoke, dilihat dari etimologinya yang artinya beristirahat. Nabi Nuh memiliki istri, tetapi nama istrinya tidak disebutkan dalam Alkitab. Menurut kitab Yobel termasuk dalam kanon Gereja Ortodok Otopia, nama istrinya adalah Emzara. Tulisan-tulisan Midrash dan kitab Yasar menyebutkan bahwa istri Nabi Nuh bernama Naamah. Nuh memiliki 3 anak laki-laki yang bernama Sem, Yafet, dan Ham, yang lahir sebelum air bah datang. Nabi Nuh adalah seorang yang benar dan beriman. Dia mempunyai persekutuan dengan Allah. Tertulis dalam Kejadian 6 ayat 9. Dia juga digambarkan sebagai seorang yang tidak bercela di antara orang-orang pada zaman dalam Kejadian 6 ayat 9 tersebut. Oleh karena itu, Nuh mendapatkan belas kasihan dari Tuhan Allah sebelum mendatangkan air bah. Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar sehingga dia dan keluarganya selamat dari air bah itu. Nabi Nuh mendengarkan Allah dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, sekalipun tetangga-tetangganya mengolok-oloknya. Tetangga-tetangga tersebut maupun orang-orang yang ada di sekitar wilayah tersebut tidak suka dengan Nuh, sehingga mereka membakar di mana tempat di mana kapal sekitar tersebut dibangun. Seluruh warga sekitar itu tidak suka jika Nuh membangun bahtera tanpa alasan identik tertentu. Dan salah satu menantu dari Nabi Nuh tidak berkenan dengan keputusan ayah mertuanya sendiri. Sehingga anak menantu dari Nabi Nuh memprovokasi menantu yang lainnya untuk tidak ikut dalam bahtera tersebut. Akan tetapi, Nuh sendiri berdoa kepada Allah sekiranya anak dan menantunya berkenan, sebab Allah bisa memutarbalikkan hati dan pikiran manusia. Saat itu mereka berkumpul dan berbincang-bincang dalam memutuskan apa yang akan terjadi dan apa yang akan mereka lakukan. Cerita air bah dalam Alkitab ini mirip sekali dengan cerita yang ditulis dalam bahasa Hurrian dari suku yang tinggal di daerah Timur Tengah sebelah utara India. Tokoh agama utamanya adalah Nahmi Zuli, yang terdiri atas huruf Ibrani untuk kata Nuh. Nahmi Zuli memiliki kapal besar yang mirip dengan kapal milik Nuh, yang juga mendarat di Gunung Ararat.
Cerita air bah dalam Alkitab ini juga pernah diangkat dalam sebuah epos Gilgamesh dari cerita rakyat Mesopotamia. Setelah beberapa tahun, Nuh berhasil menyelesaikan bahteranya. Nuh dan istrinya maupun anak-anaknya dan para menantunya masuk dan tinggal di dalam bahtera tersebut selama air bah melanda. Berbagai jenis makhluk hidup dan berpasangan seperti binatang halal, binatang haram, burung-burung, dan semua yang merayap di bumi juga tinggal bersama mereka dalam bahtera yang sama. Setelah semuanya masuk ke dalam bahtera, segala mata air samudera raya terbelah dan tingkap-tingkap langit mencurahkan hujan selama 40 hari, 40 malam. Dalam peristiwa itu, semua makhluk yang tidak masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh sudah mati binasa karena air bah meliputi seluruh permukaan bumi. Air bah baru surut setelah 150 hari. Bahtera Nuh akhirnya terdampar di salah satu pegunungan Ararat atau Armenia. Jaraknya 800 km dari tempat semula. Tertulis dalam Kejadian 8 ayat 4. 377 hari setelah air bah terjadi, Nuh memeriksa apakah air bah sudah surut. Tertulis dalam Kejadian 8 ayat 13 sampai. Setelah melepaskan seekor burung merpati untuk ketiga kalinya dan burung itu tidak kembali, maka keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, istrinya, menantu-menantunya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung yang bergerak, semuanya keluar dari bahtera tersebut. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan Nuh yang harum itu, maka berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Tertulis dalam Kejadian 8 ayat 18-21. Sejak saat itu, Tuhan tidak pernah menghukum manusia dengan air bah lagi. Dalam kisah Nabi Nuh, ia termasuk orang yang berumur panjang, karena ketika anaknya yang pertama lahir, dia sudah berumur 500 tahun. Ia berusia 600 tahun saat peristiwa air bah terjadi. Tertulis dalam Kejadian 7 ayat 11. Sesudah peristiwa air bah, Nuh masih hidup 350 tahun. Tertulis dalam Kejadian 9 ayat 28. Setelah air bah surut, Nuh menjadi petani di kebun anggur. Tertulis dalam Kejadian 9 ayat 20. Dan Nuh meninggal pada usia 950 tahun. Tertulis dalam Kejadian 9 ayat 29. Dalam penjelasan kita kali ini, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Nuh? Secara praktis, Nuh adalah teladan kehidupan yang beriman. Dalam Ibrani 11 ayat 7, mengajarkan tentang Nuh dengan demikian, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya.